Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Auto, program yang membahas putar kendaraan bermotor, hadir lagi untuk kamu. Kali ini kita ingin ngebahas produk aftermarket yang mungkin banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Maksudnya mungkin banyak juga kamu lihat di jalanan, digunakan oleh pengendara bermotor. Apa itu? Peninggi shock. Hari ini kita akan fokus membahas peninggi shock pada sepeda motor, apa dampaknya, dan gimana solusinya. Oke, program Tribun Auto, Sobat Tribun Auto, kita bahas episode kali ini, peninggi shock motor. Oke, Sobat Tribun Auto, seperti yang udah dijelasin di awal, kali ini kita mau membahas peninggi shock pada sepeda motor. Nah, peninggi shock sepeda motor ini salah satu produk aftermarket yang banyak ditawarkan, tidak hanya di bengkel, namun juga di laman-laman e-commerce kebanyakan. Modelnya beragam macam, nanti bisa lihat di gambar model. Mungkin beberapa Sobat Tribun Auto udah ada juga yang tahu gimana modelnya. Harganya pun bervariasi, ada yang 20.000 sampai 50.000. Kalau Sobat Tribun Auto tahu, ada tuh model peninggi shock, salah satu merek tertentu tuh yang warnanya merah, kalau nggak kuning emas gold, atau biru, bukan merah, sorry, pink. Nah, itu ada yang dipakai itu sering. Nah, itu banyak kita temukan di bengkel. Tapi sekarang ada juga yang modelnya seperti bandul. Jadi bahannya padat, stainless padat kayaknya, padat. Nah, jadi di dalamnya ada lubang ulirnya. Nah, itu nanti masuk ke baut shock. Nah, yang ini yang banyak digunakan oleh sepeda motor Matic. Harganya seperti tadi bilang tadi, harganya mulai bervariasi, ada dari 20.000 sampai 50.000. Nah, model bandul ini ukurannya beraneka macam. Ada yang 2 cm, 4 cm, sampai 8 cm. Kebayang nggak tingginya kayak apa? Bandul itu 8 cm. Nah, harganya itu menyesuaikan dari total ketinggiannya itu. Nah, kenapa banyak pengendara motor yang menggunakan peninggi shock ini? Kan begitu. Jadi, beberapa pengendara motor merasa kendaraan mereka itu sering ambles. Nah, itu dasar mereka pertama. Kedua, tampilannya biar lebih oke aja. Gitu. Banyak yang menilai bahwa kalau kelihatannya cingkrang atau kelihatannya agak jungkit lah, kalau bahasa Melayu sininya, Melayu Kebrinya gitu, keren gitu. Tapi faktor pertama, kalau kita tanya kenapa orang mau pasang peninggi shock pada sepeda motor, karena sepeda motornya ambles saat dikendarai, khususnya ketika melewati posisi tidur. Ambles ini dalam arti ketika kita melewati posisi tidur, gasruk ya, gasruk. Jadi mengenai cover bawahnya itu bahkan atau standar 2. Ini biasa terjadi pada sepeda motor Matic yang banyak berseliweran di jalan raya. Nah, peninggi shock ini tidak hanya dijual untuk ini aja, produk-produk aftermarket dari sepeda motor Matic ya. Ada juga yang sepeda motor bebek, bahkan tipe shock monocross atau monoshock shock yang satu tapi berada di tengah gitu. Nah, peninggi shocknya berbeda modelnya. Kalau peninggi shock untuk yang tipe monoshock, dia mengganti segitiganya itu, atau bisa juga menambahkan plat. Biasanya ditambahkan plat pada dudukan monoshocknya itu, biasanya pada bagian atas, jadi kelihatan lebih tinggi. Nah, begitu. Sekarang kita mau bahas apa sih dampaknya. Nah, gitu. Nah, soal dampak dari penggunaan peninggi shock ini masih diperdebatkan juga, Sobat Tribun Auto. Masih diperdebatkan dalam arti ada yang bilang, oh nggak apa-apa, malah kelihatan makin nyaman, malah kelihatan makin oke, saat dibawa pun juga makin nyaman. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa penggunaan peninggi shock pada sepeda motor ini justru malah membahayakan dalam arti sebab kan sudah ada hitung-hitungannya. Produsen membikin sepeda motor ini kan dia udah ada hitung-hitungannya. Kalau kita tinggikan, otomatis sudutnya seperti apa, begitu. Nah, melansir dari beberapa situs resmi,
beberapa teknisi menyebut kalau menggunakan peninggi shock itu akan menyebabkan motor reboundnya itu kurang, itu satu. Reboundnya dalam arti itu upaya shock breaker untuk meredamnya itu kurang karena ditambahkan dia, nggak bawaan orinya. Yang kedua, ban itu kondisi motor itu cepat oleng ketika nggak berbelok. Jadi beberapa teknisi mengatakan demikian, gitu. Makanya tadi kenapa saya bilang ini masih dalam perdebatan gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Bahkan beberapa teknisi mengatakan ada kasus mereka menangani shock breaker itu sampai patah. Nah, ini cukup berbahaya juga kan nggak lucu kamu lagi bawa motor dalam kecepatan yang lumayan lah 60-80 tiba-tiba shocknya patah gitu kan. Ini kan menjadi suatu persoalan juga. Yang jelas kalau kamu menggunakan peninggi shock, hal yang harus kamu perhatikan itu adalah standar 2. Jadi kalau cagak 2 kalau bahasa sini, baik Melayu Capri ini bilang cagak 2 atau standar 2. Ketika kamu menambah peninggi shock, kamu agak sedikit kesulitan menggunakan standar 2. Karena kenapa? Karena nggak stabil lagi standar 2 kamu. Jadi kan kalau kita pakai standar 2, itu ban di bawahnya kan ada space sama jalan. Sehingganya stabil dia. Tapi kalau udah pakai peninggi shock, apalagi peninggi shocknya yang sampai 8 cm seperti saya sebutkan di awal tadi, itu ban kan langsung menyentuh tanah. Bahkan hampir kemungkinan, bahkan mungkin bisa dipastikan kamu nggak bisa standar 2 lagi. Jadi standar 2 kamu hampir nggak bisa kepake. Itu satu. Kalaupun kamu bisa mau menggunakan standar 2 kamu atau standar 1 kamu harus menambahkan plat lagi, dan itu kan mengeluarkan biaya lagi, gitu loh. Tentu harganya nggak sedikit. Kamu harus bawa ke tukang las, menambahkan plat, dan kalau mau lebih rapi lagi, kamu cek itu standarnya, gitu. Karena kalaupun pakai standar 1 dengan kondisi shock yang ditinggikan masih bisa, tapi kondisinya dia terlalu miring atau terlalu rebah. Ini juga membahayakan sih. Takutnya bebannya terlalu banyak sehingga standar 1 itu nggak kuat nopang bebannya dan jatuh. Gitu. Jadi bijak aja. Di sini saya nggak bilang bahwa oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh gitu. Tapi bijak aja menggunakan peninggi shock. Kalaupun iya, pakai yang sekiranya wajar aja, jangan terlalu tinggi banget gitu. Dan kalau memang nggak setuju sama peninggi shock, kamu bisa pakai ini kok, shock yang panjangnya lebih daripada bawaan standarnya. Misalnya motor Matic Yamaha gitu, kamu bisa pakai shocknya mungkin dari Honda atau Beat, tentunya ganti cincinnya, ganti cincin sama karet dalamnya itu. Mungkin itu aja program Tribun Auto kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam episode Tribun Auto ke depan. Tetap sehat, tetap semangat, salam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.